Pagi semua, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kelembagaan dan identitas koperasi. Awalnya, kelembagaan koperasi memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan komparatif, terutama kombinasi prinsip-prinsip kegiatan dan ekonomi. Unsur-unsur kelembagaan koperasi ada tiga. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus atau pengelola. Yang ketiga, pengawas. Koperasi sebagai sistem ekonomi, dalam jati diri koperasi menunjukkan sebagai bangunan tersendiri dalam sistem perekonomian. Koperasi sebagai gerakan ekonomi mempunyai tiga pilar kekuatan, di mana pertama, meningkatkan produksi, kedua, membangun serikat dagang rakyat, ketiga, mendorong lembaga keuangan mikro dan menjadi induknya semacam holding company. Koperasi sebagai gerakan ekonomi memiliki keunggulan dan kekuatan rakyat, di mana di sini sangat bergantung pada potensi rakyat setempat dan sumber daya alam. Artinya, gerakan koperasi disesuaikan kondisi rakyat setempat sebagai keunggulan komparatif. Koperasi sebagai gerakan ekonomi, kelemahannya di Indonesia yaitu hanya berfokus pada serba usaha, tidak berkontribusi besar kepada sektor produksi atau pemasaran. Dan juga bagi kebutuhan modal usaha makin terbatas seiring makin besarnya kredit. Koperasi sebagai badan usaha diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, di mana di sini dijelaskan bahwa koperasi adalah lembaga usaha berbadan hukum. Operasionalnya berdasarkan manajemen koperasi, rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Tiga pokok dalam kegiatan mikro meliputi kegiatan produksi oleh rumah tangga produsen, kedua, kegiatan konsumsi memperkuat permintaan barang dan jasa, yang ketiga, kegiatan distribusi pertukaran menciptakan pasar. Definisi koperasi berbagai dimensi, yaitu dua gagasan, di mana di sini dijelaskan bahwa jati dirinya koperasi yaitu bekerja berdasarkan profesi, penghidupan, dan ekonomi. Dan yang kedua, bersama bermakna sosial, tolong-menolong, dan saling memperkuat. Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki masa nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, di mana di sini satu untuk semua dan semua untuk satu. Tokoh-tokoh koperasi di Indonesia yaitu Arifinal Caniago, R.M. Margono, Jojo Hadikusumo. Dan tokoh-tokoh dari Jerman yaitu Jochen Röpken dari Philips University dan Hans Munker. Tokoh-tokoh mancanegara seperti Carbet, Paul Hackelmann, Alfred Hanel, Marvin V.J.V. Doran. Begitu juga dengan institusi, ada juga yang mengemukakan definisi koperasi seperti institusi ILO, institusi ICA. Dan sistem hukum negara juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, di mana di sini koperasi adalah organisasi rakyat berwatak sosial beranggotakan individu atau badan hukum, merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Terdapat juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip-prinsip kegiatan koperasi Rockdoll ada 8, di mana pengawasan kegiatan usaha dilakukan dengan cara yang demokratis, yang kedua, keanggotaan bersifat terbuka, yang ketiga, pembatasan bunga atas modal, yang keempat, pembatasan sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Yang kelima, penjualan sepenuhnya dilakukan secara tunai. Yang keenam, barang-barang yang dijual harus asli, berkualitas baik dan tidak dipalsukan. Yang ketujuh, menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. Yang kedelapan, netral terhadap politik dan agama. Selanjutnya, Muhammad Hatta mengemukakan prinsip kegiatan ekonomi. Di sini beliau mengemukakan dua prinsip utama penting, di mana pertama, perilaku self-help, menolong diri sendiri secara kolektif. Yang kedua, prinsip musyawarah mufakat, yaitu demokrasi yang keputusannya diambil dan dilakukan oleh seluruh anggota, bukan semata-mata hanya pemimpin. Selanjutnya, yaitu landasan dan asas koperasi.
Meski koperasi terlahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi kapitalis, perkembangan landasan asas maupun tujuan koperasi sangat tergantung pada lokasi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Fungsi dan peran koperasi sesuai amanat konstitusi ada 4, di mana pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang kelima, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi. Sedikit kelompok UMKM yang menjadi anggota koperasi. Dari 51 juta UMKM, hanya 5,81%. Artinya, sebagian besar UMKM menganggap koperasi belum dapat mewadahi perkembangan UMKM, terutama dalam keunggulan komparatif. Tujuan koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, di mana di sini memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang kedua, membangun tatanan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penggolongan koperasi berdasarkan fungsi dan jenis usaha, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Penggolongan koperasi terhadap jumlah anggota ada 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Ciri khas koperasi di mana di sini perilaku koperasi umumnya adalah individu atau kelompok dengan usaha yang sama dengan tujuan yang sama. Motif kerja dan juga tujuan utama koperasi memajukan perekonomian seluruh anggotanya, bukan hanya pemilik modal atau investor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.